Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime Muscle yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berhasil melewati praktek pelajaran sihir menggunakan sapu terbang dengan kekuatan fisiknya. Lalu karena Mas melihat temannya yang bernama Finn sedang dibully oleh Lord Campbell, sontak hal itu pun membuat Mas jadi marah dan dia langsung menghajar Campbell hingga membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Bahkan karena setelah itu wakil kepala sekolah juga ikut terlibat dan ingin mengeluarkan Mas dari akademi. Tanpa pikir panjang, Mas pun juga langsung menghajar Pak Waka tersebut hingga menguburnya hidup-hidup. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Mas yang dipanggil kepala sekolah setelah dirinya melakukan tindak kekerasan terhadap Campbell dan juga Pak Wakil Kepala Sekolah. Namun di saat Mas ditanya apakah dia tahu alasan kenapa dirinya sampai dipanggil ke sini, tanpa rasa bersalah, kocaknya Mas malah merasa bahwa kesalahan yang telah dia perbuat adalah cuma karena dia sudah masak kue di dapur sekolah tanpa izin. Kepala sekolah yang mendengar pengakuan tak bersalah dari Mas tersebut, sontak dirinya pun jadi merasa sedikit kesal dengan Mas karena Mas sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Tapi berhubung Mas ini sudah dianggap sebagai anak emas bagi kepala sekolah, di sini kepala sekolah pun mulai menjelaskan kepada Mas bahwa kesalahan yang sudah Mas perbuat adalah Mas sudah melakukan kekerasan pada salah satu murid dan mengubur wakil kepala sekolah. Bahkan karena tindakan Mas ini sudah jauh melewati batas, berita tentang tindakan barbar Mas sebelumnya ternyata sudah terdengar sampai ke telinga pihak biro sihir. Dan alhasil, akhirnya kepala sekolah pun mendapat surat peringatan dari biro sihir untuk mengeluarkan Mas dari akademi ini. Kepala sekolah menjelaskan biro sihir adalah otoritas tertinggi yang bisa mengendalikan negeri ini. Sementara akademi sihir adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyaring orang-orang berbakat yang akan dimasukkan ke biro sihir. Jadi karena sebelumnya Mas telah melukai Campbell yang merupakan anak dari salah satu petinggi biro sihir, maka seharusnya Mas sekarang sudah dihukum dan dikeluarkan dari akademi karena Mas sudah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Tapi untungnya karena kepala sekolah Warbug merupakan kepala sekolah yang jujur dan juga menentang sistem dunia yang merugikan orang-orang yang peduli seperti Mas. Di saat itu juga, kepala sekolah pun langsung membakar surat perintah tersebut dan dia kembali mengatakan dia adalah orang yang sangat peduli dengan keadaan dunia ini. Jadi karena itulah dia telah mengambil jabatan kepala sekolah ini pada beberapa tahun yang lalu. Kepala sekolah sadar kekuatan dan otoritas sudah terlalu berfokus pada diri mereka sendiri. Hingga secara tidak langsung, hal itu pun perlahan telah membuat mereka jadi takut dengan orang-orang seperti Mas, yaitu orang-orang yang berani mengorbankan diri mereka sendiri demi membela orang lain. Lalu mengingat biro sihir mempunyai jabatannya sendiri dan jabatan-jabatan itu sedang diperebutkan oleh banyak orang. Di sini kepala sekolah pun sangat berharap agar suatu hari nanti orang-orang yang seperti Mas ini bisa menjadi salah satu anggota biro sihir. Mendengar hal itu, Mas pun kemudian mengatakan kepada kepala sekolah bahwa kepala sekolah sangat beruntung karena sebenarnya Mas sendiri memang sudah berencana untuk menjadi anggota mereka. Kepala sekolah yang melihat semangat Mas boleh juga. Di sini dia pun jadi semakin tertarik dengan Mas dan dia kembali menjelaskan cara-cara yang harus Mas lakukan agar Mas bisa mencapai tujuannya itu. Yang mana untuk bisa menjadi anggota biro sihir, hal pertama yang perlu Mas lakukan adalah Mas harus menjadi murid terbaik di akademi sihir ini terlebih dahulu. Mas harus mengumpulkan banyak koin lewat kegiatan sekolah dan sudah menjadi tradisi di akademi ini. Bagi siapa saja yang bisa mengumpulkan koin emas terbanyak, maka dirinya akan mendapatkan kesempatan untuk ikut berkompetisi dalam perebutan gelar Visioner Suci. Sementara di saat kepala sekolah ingin menjelaskan cara selanjutnya kepada Mas, di lain sisi kita pun dapat melihat Mas yang sedang melamun karena otaknya sudah ngeblank akibat mendengar penjelasan yang terlalu banyak dari kepala sekolah. Pada intinya kepala sekolah ingin Mas mendapatkan nilai tertinggi dalam semua kegiatan sekolah dan mengumpulkan koin emas sebanyak mungkin agar dirinya bisa terpilih menjadi Visioner Suci. Sedangkan untuk masalah wakil kepala sekolah dan juga biro sihir, di sini kepala sekolah sendirilah yang akan menangani itu semua. Dan dia percaya kepada Mas kalau Mas pasti bisa melewati ujian apapun yang akan diberikan kepadanya. Di keesokan harinya Akademi Eston telah mengadakan suatu pertandingan antar asrama untuk olahraga yang paling populer di dunia sihir, yaitu duelo.
Olahraga ini adalah olahraga kompetitif yang menggunakan sapu terbang, di mana para pemain terbang dan melakukan kompetisi untuk memasukkan bola ke dalam gawang musuh. Dan bagi tim asrama yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut, maka nantinya mereka pun akan diberikan sebuah hadiah yang berupa koin perak. Lalu meskipun saat ini Mas masih kelas 1, kocaknya di sini dia yang tidak mempunyai sihir malah terpilih dalam tim asrama Adler. Bahkan semuanya juga telah sepakat untuk mengandalkan Mas, walaupun Mas sendiri sudah mengatakan kalau dia itu tidak bisa terbang. Sesaat kemudian kita pun dapat melihat pertandingan yang sudah dimulai, yaitu pertandingan antara tim asrama Adler yang berhadapan dengan tim asrama Lang. Sementara di saat pertandingan sudah berjalan dan setiap anggota tim sudah terbang di langit untuk berkompetisi, di lain sisi kita pun dapat melihat para murid lainnya yang menganggap kalau Mas sudah menyerah saat mereka melihat Mas yang masih berada di tanah. Padahal sejak awal, Mas sendiri sudah mencoba untuk memberitahu kepada timnya bahwa dia tidak bisa naik sapu terbang. Nah, di sini kita pun akan melihat sedikit kilas balik yang menceritakan tentang kejadian sebelum turnamen ini dimulai. Yang mana di saat Mas sedang menceritakan tentang kue krim kesukaannya kepada Finn. Secara kebetulan, di sana mereka pun tidak sengaja bertemu dengan seorang murid yang bernama Tom Knowles. Tom ini adalah seorang MVP duelo tahun lalu yang juga berada di asrama yang sama dengan Mas. Dan berhubung Tom ini juga sudah mendengar kalau Mas berhasil membuat rekor baru dalam mengendari sapu terbang. Saat itu Tom pun sangat berharap kepada Mas agar Mas bisa ikut bergabung ke dalam tim mereka untuk melakukan pertandingan duelo. Bahkan meskipun saat itu Mas sudah mencoba memberitahunya kalau dia tidak bisa terbang. Kocaknya di sini, Tom malah menganggap kalau Mas hanya sedang merendah saja. Sehingga akhirnya Mas pun tidak punya kesempatan untuk menolak ajakan Tom. Dan cerita pun kembali lagi ke situasi yang terjadi sekarang. Yang mana di saat semua murid melihat Mas masih tidak bergerak juga dengan sapu terbangnya, sontak mereka pun langsung meneriaki Mas dan melemparinya dengan botol sembari menyuruhnya untuk pulang. Namun meskipun Mas sendiri sebenarnya maunya juga begitu, di sini Mas tidak merasa kecil hati sama sekali dan dia tetap berdiri di tempatnya. Hingga saat kemudian, kita pun dapat melihat Tom yang turun menghampiri Mas menggunakan sapu terbangnya untuk memberikan kata-kata motivasi kepada Mas. Tapi pada kenyataannya, sebenarnya Mas sendiri juga tidak bisa memahami satupun kalimat yang diucapkan oleh Tom tersebut. Tom mengatakan bukankah mereka sudah berjanji untuk menjadi nomor 1 dan tidak saling mengecewakan. Namun padahal sebelumnya Mas sangat ingat kalau mereka tidak pernah membuat janji seperti itu. Lalu berhubung ini adalah pertandingan pertama yang diikuti oleh Mas sejak dia masuk Akademi Eston, Tom pun kemudian menjelaskan kepada Mas apa saja peraturan dari pertandingan tersebut. Tom mengatakan peraturannya cukup sederhana. Mereka hanya perlu bersaing menguasai bola dan memasukkan bolanya ke gawang hingga mendapat 10 poin dari setiap golnya. Lalu meskipun pertandingan ini diadakan oleh Akademi Sihir, di sini mereka dilarang menggunakan sihir dan hanya boleh bergantung pada teknik sapu mereka saja. Selanjutnya setelah Tom sudah selesai menjelaskan semuanya kepada Mas, saat itu pun Tom langsung menaiki sapunya untuk kembali ke pertandingan lagi. Namun di saat Tom baru saja ingin terbang, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Tom pun langsung ditabrak dari belakang oleh salah satu anggota tim lawan hingga membuatnya terhempas ke tanah dengan cukup kuat dan Tom tidak bisa melanjutkan pertandingannya lagi karena tulangnya ada yang patah. Di lain sisi Mas yang khawatir dengan keadaan Tom, dia pun kemudian bertanya kepada lawannya di mana sifat sportifnya. Namun karena bagi lawannya yang terpenting adalah kemenangan, saat itu pun dia hanya menjawab pertanyaan Mas dengan mengatakan siapa juga yang peduli tentang hal itu. Sementara Tom yang melihat kondisi tim mereka saat ini sangat menyedihkan, di sini dia pun kembali berkata kepada Mas, sekarang tidak ada banyak waktu tersisa dan tim lawan sudah memimpin jauh. Tapi dia hanya ingin Mas tahu, baginya kemenangan bukanlah segalanya, karena yang terpenting adalah kau sudah berjuang dengan sekuat tenagamu. Mas yang mendengar ucapan Tom barusan, secara tidak langsung hal itu pun telah memberikannya dorongan untuk lebih berusaha lagi dalam pertandingan ini, meskipun dia sebenarnya tidak bisa terbang. Jadi di saat tim Adler sudah tertinggal 6 poin dari tim Lang, di saat itu juga Mas pun langsung berjongkok dan melompat ke atas dengan kecepatan tingginya. Hingga ketika semua murid melihat aksi yang dilakukan oleh Mas saat ini, sontak mereka pun langsung dibuat terkejut dan tidak menyangka, karena Mas yang sebelumnya mereka pikir adalah pecundang, ternyata saat itu dia bisa membuktikan kemampuannya dengan terbang ke atas, meskipun sebenarnya dia hanya terus menggerakkan kakinya dengan kecepatan tinggi saja. Dan sekarang dia sudah bersiap untuk menghabisi lawannya. Mas kemudian meminta kepada rekannya untuk mengoperkan bola kepadanya. Hingga di saat semua murid melihat Mas yang ingin melakukan tembakan dari jarak yang sangat jauh dari gawang, lagi-lagi mereka pun kembali meremehkan kemampuan Mas, karena menurut mereka Mas tidak mungkin bisa melakukannya. Namun dengan menggunakan kekuatan fisik yang melewati batas normal, di saat itu juga Mas pun langsung melakukan tembakan dengan melempar bolanya dalam kecepatan tinggi. Hingga dalam sekejap mata, bola itu pun langsung masuk ke gawang tepat sasaran. Bahkan ketika waktunya sudah hampir habis dan tim Mas sudah ketinggalan 40 poin. Secara mengejutkan, ternyata bola yang dilemparkan oleh Mas sebelumnya malah berputar balik dan kembali lagi kepada Mas layaknya seperti bumerang.
Hingga dengan cara tersebut, di sini Mas pun kembali melakukan tembakan berulang terus-menerus hanya dengan menggunakan jarinya saja. Bahkan saking hebatnya aksi Mas dalam melemparkan bola itu, secara tidak langsung, baik itu tim lawan maupun semua murid yang ada di sana seketika langsung dibuat terdiam. Karena apa yang mereka saksikan saat ini benar-benar sangat menakjubkan dan juga mengerikan. Dan pada akhirnya, tim Adler pun berhasil memenangkan pertandingan itu berkat bantuan Mas. Sementara setelah semua orang melihat Mas yang berhasil membuat timnya menang hanya dalam waktu yang singkat, mereka yang awalnya sempat menyuruh Mas untuk pulang, seketika mereka pun langsung bersorak atas kemenangan Mas. Bahkan semuanya juga meminta maaf kepada Mas karena mereka sebelumnya sudah meremehkan Mas. Mas akhirnya berhasil mendapat koin perak pertamanya. Lalu tidak lama kemudian, Tom pun datang menghampiri Mas dan langsung memeluknya sembari mengucapkan terima kasih kepada Mas karena Mas sudah menyelamatkan tim mereka. Di samping itu karena kemampuannya yang luar biasa, Mas pun juga dimasukkan ke dalam berita hingga membuatnya jadi dikenal oleh banyak orang. Namun di tempat yang berbeda, di sini kita pun dapat melihat ada seorang murid lainnya yang tampak sedang membaca berita tentang kemenangan Mas tersebut. Dia yang melihat para murid mudah terpengaruh dengan orang asing seperti Mas. Sontak hal itu pun buatnya menganggap kalau mereka itu hanyalah orang-orang yang naif. Lalu dia pun berkata, selanjutnya adalah giliran mereka. Di keesokan harinya kita pun dapat melihat Mas dan teman-temannya yang sedang bersiap untuk mata pelajaran berikutnya. Lemon yang ada di sana pun mencoba membantu Mas dalam belajar. Namun di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja datanglah seseorang yang telah membaca berita tentang Mas sebelumnya. Orang itu bernama Lanskron. Dia memiliki 2 tanda sihir di wajahnya yang menandakan kalau dia itu memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik 1 tanda sihir. Lalu karena Lens ini adalah pengguna sihir yang suka menantang, tanpa basa-basi, di sini Lens pun langsung menghampiri Mas untuk menantangnya bertarung. Lens kemudian mengeluarkan sebuah botol sihir yang dia dapatkan dari zaman kuno. Namun di saat ia membuka tutup botol sihir itu, sontak Mas pun langsung dibuat sangat terkejut. Karena di saat yang sama, ternyata teman-temannya sudah menghilang dan tersedot masuk ke dalam botol sihir tersebut. Lens mengatakan seperti yang Mas lihat saat ini, botol sihir ini memiliki kekuatan yang bisa mengurung orang lain ke dalamnya. Dan jika Mas ingin menyelamatkan teman-temannya, maka di sini Lens akan menunggu kedatangan Mas di hutan belakang kandang burung hantu untuk menantang Mas bertarung. Sementara Mas yang tidak ingin membiarkan teman-temannya terkurung begitu saja di dalam botol sihir milik Lens, tentu saja Mas pun langsung menerima tantangan dari Lens. Hingga di saat keduanya sudah saling berhadapan, Mas pun kemudian bertanya kepada Lens, sebenarnya apa maumu? Lens menjawab anggap saja ini adalah sebuah taruhan. Dan karena Lens yakin kalau Mas ini pasti juga menginginkannya, saat itu pun Lens langsung mengeluarkan dan menunjukkan 2 buah koin perak miliknya yang akan dia pertaruhkan dalam duel mereka kali ini. Lens mengatakan mereka akan terus berduel sampai ada yang menyerah atau tidak bisa melanjutkan pertarungan mereka lagi. Duel apapun yang melibatkan sihir memang dianggap tabu di sekolah ini. Tapi selama Lens memegang botolnya, tentunya Mas pun tidak akan punya pilihan lain selain menerima tantangan dari Lens tersebut. Bahkan saking sombongnya Lens ini, hanya dengan melihat kepribadian Mas saja, Lens pun sangat yakin kalau dirinya pasti bisa memenangkan duel ini dengan mudah meskipun dia tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lens yang melihat Mas terlalu lembut dan lebih mementingkan orang lain daripada tujuannya sendiri saat ujian masuk sebelumnya. Sontak hal itu pun buatnya sangat yakin kalau dia tidak akan pernah kalah dari orang yang sudah kalah. Sementara Tom dan Lemon dia mengetahui bahwa seseorang yang memiliki 2 tanda sihir itu sangat kuat dan juga berbahaya. Mereka pun kemudian mencoba memperingati Mas agar Mas lebih baik menyerah saja. Namun bukannya mendengarkan saran dari mereka, di sini kita pun dapat melihat Mas yang tidak terlalu peduli akan hal itu. Jadi mau sekuat dan seberbahaya apapun Lens ini, dengan kerennya Mas pun mengatakan kalau dia sejak tadi sudah menunggu kapan duel ini akan dimulai. Yang mana setelah Lens dengan ucapan Mas barusan, tanpa basa-basi, saat itu pun Lens langsung menggunakan sihirnya untuk menyiapkan arena pertarungan mereka. Tapi karena di lain sisi Mas tidak membutuhkan hal yang seperti itu, di saat itu juga Mas pun langsung maju ke depan untuk menghajar Lens dengan kekuatan tinjunya. Namun sebelum pukulan Mas berhasil mengenai Lens, dengan cepat Lens pun juga langsung menyerang Mas dengan menggunakan sihir gravitasinya, hingga membuat Mas langsung terhempas ke tanah dan dia berkata, "Yang benar saja, kau pikir kau bisa menang dariku tanpa sihir begitu? Apa kau sama sekali tidak punya aspirasi? Kau bahkan tak pantas memiliki koin perak. Aku tidak butuh orang yang bisanya hanya mengotori taman bermainku. Akulah yang akan berdiri di puncak, sementara pecundang sepertimu hanya akan merangkak di tanah." Mas kemudian mencoba berdiri dari serangan gravitasi yang telah dilancarkan kepadanya. Tapi karena menurut Lens tidak ada manusia yang bisa menahan kekuatan gravitasinya tersebut, di sini Lens pun kembali mengatakan kepada Mas bahwa usaha Mas itu hanya akan percuma saja. Namun siapa sangka, meskipun awalnya Lens sangat yakin kalau Mas pasti tidak akan bisa menahan sihirnya, di sini kita pun dapat melihat
Lens yang tampak terkejut ketika menyaksikan bahwa Mas ternyata bukan mau berdiri, melainkan dia sengaja membelah permukaan tanah dengan cara mencabut akar pohon yang ada di bawahnya. Hingga di saat melihatnya yang terjatuh akibat terkena dampak dari retakan tanah tersebut, Mas pun kemudian langsung berdiri di hadapan Lens dan dia berkata, "Oh, aku baru tahu kalau kau suka merangkak di tanah." Nah, jadi inilah keseruan cerita dari video Master kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.